Dan kalau dari sisi generasi, itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua, itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya. Ya, dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh,
institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya, ya dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya, ya dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya, ya dianggap menurut publik ya. Dan kalau dari sisi generasi itu tidak berubah dari profil pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin, yaitu Gen Z. Ya. Jadi meskipun dari kelompok yang lebih tua itu basis pemilih yang puas juga cukup besar, tetapi penopang utamanya adalah Gen Z. Mereka kalangan pemilih yang puas sama Pak Prabowo itu lebih banyak datang dari kelompok muda ini. Jadi sekarang kita tanya aja kepuasannya, ya. Mereka puas atau tidak puas? Ada indikasi semakin puas terhadap program MBG, kepuasan terhadap Pak Prabowo lebih tinggi lagi, 88,5%. Soal pemberantasan korupsi ini berkaitan dengan eh, institusi-institusi di bawah presiden ya sebagai kepala negara yang dianggap sukses ya dalam melakukan pemberantasan korupsi ya, ya dianggap menurut publik ya.